terakhir dari BNN yang dilaksanakan bersama LIPI/BRIN itu menyebutkan bahwa prevalensi pengguna nafsa di Indonesia itu hasil penelitian survei terakhir itu 1,9% untuk di populasi usia 10 sampai 59 tahun. Dan itu setara dengan kira-kira 3,8 juta orang gitu ya. Jadi cukup besar. Kemudian disebutkan lebih lanjut itu saya lihat dari data yang lain bahwa diperkirakan di tahun 2022 ini kerugian yang ditanggung oleh Indonesia untuk permasalahan narkoba ini kira-kira 152 triliun katanya. Jadi dan dari jumlah itu kira-kira 125 triliunnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli narkobanya. Dan disebutkan juga bahwa ya ini ada biaya untuk kalau dia masuk lapas atau dipenjarakan 6,8 triliun. Jadi jumlah cukup besar. Dan satu lagi disebutkan bahwa Jawa Barat dan Jawa Timur itu adalah dua provinsi yang mempunyai atau menanggung kerugian ekonomi yang terbesar akibat dari masalah narkoba ini. Jadi dan pembicara kita sore ini adalah Mas Theo yang berasal dari Jawa Timur, dari Sidoarjo sebenarnya, kelahiran Sidoarjo dan saat ini bermukim di Surabaya. Saya akan share screen sedikit supaya kita lebih mengenal pembicara kita pada siang ini. Jadi sebelum loncat ke di sini ada tulisan konsultan. Nah, tapi saya ingin perkenalkan dulu bahwa Mas Theo ini ternyata dulu sudah berkecimpung di dunia harm reduction sejak tahun 2000 dan beliau pernah menjadi project manager untuk program harm reduction di Yayasan Sadar Hati tahun 2003 sampai 2006. Jadi pengalaman lapangannya cukup panjang dan kemudian melanjutkan lagi sebagai staf di ASA program FAI antara 2006 sampai 2010 dan dengan koordinator untuk L saja. Jadi forum LSM, HIV/AIDS dan harm reduction di Jawa Timur, se-Jawa Timur. Nah, itu yang awal dari beberapa pengalaman beliau dan kalian di sini menjadi konsultan di Siklus Indonesia dari proyek HIPOS dari tahun 2021 sampai sekarang. Dan juga aktif sebagai mentor bisnis di Universitas BINUS Jakarta, sebagai coach dengan Women, dan menjadi pemilik, owner, dan direktur dari Rato dari sampai sekarang. Jadi mungkin nanti akan disinggung juga oleh Mas Theo ya. Kemudian sebagai founder dan direktur dari Sahawood Indonesia yang itu di gambarnya Mas Theo dengan kacamatanya, kacamata frame kayu dari 2015 sampai sekarang. Dan masih menjabat sebagai direktur lembaga sampai sekarang. Jadi itu beberapa hal tentang Mas Theo dan beberapa penghargaan. Nah ini saya juga jadi fansnya ini karena nonton di Metro TV mendapatkan penghargaan sebagai pemuda pelopor dari Metro TV pada tahun 2018 dan Innovation Seller dari Grab Express. Jadi itu dua di antara sekian banyak penghargaan yang pernah diterima oleh Mas Theo. Kalau saya lihat tadi CV-nya ada 5 halaman, banyak sekali. Nanti satu sesi sendiri kalau saya bacakan. Jadi itu sebagai perkenalan awal dan untuk kontaknya nanti Mas di dalam presentasi Mas Theo di bagian akhir ada
kontak untuk kalau yang tertarik nanti lebih jauh pengen berdiskusi ataupun bertanya tentang hal yang lebih mendalam di luar dari forum kita ini. Nah, teman-teman, saya akan langsung mempersilakan Mas Theo untuk memulai presentasinya. Jadi beliau akan mempresentasikan kira-kira 20 menitan atau waktu yang dibutuhkan. Kita punya waktu cukup panjang. Dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi. Jadi teman-teman bisa memberikan komentar, tanggapan, ataupun pertanyaan terkait dengan pengalaman ataupun yang dipresentasikan oleh Mas Theo. Saya kira itu saja sebagai pengantar. Mudah-mudahan diskusi kita cukup enak. Dan untuk kelancaran, nah kalau ada yang ingin kalau bisa di mute dulu ininya speakernya, dan nanti di sesi pertanyaan kita bisa on asal tidak terlalu rame gitu ya. Oke, silakan saya langsung saja ke Mas Theo. Kami persilakan. Oke, Mas Ferry, selamat sore. Terima kasih atas perkenalannya. Selamat siang buat teman-teman semua, Bapak dan Ibu, Kakak, dan apapun lah panggilannya. Saya ucapkan juga selamat sore, salam sejahtera. Ya, maaf, saya tidak bisa pakai sisi lain program manager, karena tadi saya coba, Mas Ferry nggak bisa. Jadi akhirnya pakai background sendiri ya, sorry. Ya. Dengan tokoh panutan saya, Che Guevara. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini Hore Club dengan PPH Najayam melakukan sesi diskusi kultural yang kedua. Nah, di sini saya bagian nomor 2 yang kemarin Mas Ferry. Saya yang di sesi kedua ini akan mencoba untuk bercerita atau menyampaikan beberapa pendapat dan gagasan atau kritikan gitu ya, dan pengalaman saya dalam hal bagaimana melihat sisi program harm reduction di Indonesia, yang akhirnya saya dengan Yayasan Sadarati mencoba untuk membuat salah satu model bisnis, yaitu kewirausahaan sosial atau social enterprise, yang dimana nanti mungkin Bapak dan teman-teman akan melihat apa sih yang memang dilakukan oleh Sadarati dengan unit usahanya. Kita berbicara bisnis dalam hal ini adalah dengan merek Sahawut, gitu ya, Sahawut Indonesia, yang dimana kami mempunyai beberapa produk, yang salah satunya produk kacamata kayu yang tadi termasuk yang saya pakai ini adalah bingkai dari kombinasi dari kayu dengan plastik. Nah, oke, bisa dilanjutkan dengan slide selanjutnya. Kenapa saya melihat bahwa... Sorry, Mas Theo, ininya mau saya yang share screen atau Mas Theo saja atau bagaimana? Oh gitu, saya pakai share screen ya. Oh, itu Mbak Lenggo yang bantuin. Sudah. Oke. Iya. Nah, ini saya bicara dalam konteks sisi lain harm reduction. Dalam kacamata kami social enterprise, ini adalah Sahawut dengan produk kacamatanya dengan orang yang cantik sekali. Saya buka ini dengan tampilan yang agak segar, gitu ya, wanita cantik dari Inggris yang menjadi model kami, gitu. Oke, selanjutnya, kenapa kami mencoba atau melakukan satu upaya dalam hal merespon persoalan di program harm reduction atau isu AIDS, gitu ya, bahwa isu AIDS itu selalu terfragmentasi. Ya, memang di awal harm reduction itu dilakukan untuk merespon persoalan penularan HIV dan AIDS dan hepatitis C, gitu ya, dan overdosis kalau dari beberapa negara yang lainnya. Tetapi dalam konteks di negara kita, di Indonesia, respon awal akhirnya ada
program harm reduction adalah terkait dengan persoalan isu kesehatan yang lebih didominasi oleh HIV dan AIDS hingga sampai sekarang ini. Nah, di dalam konteks program AIDS bisa kita lihat bahwa selalu dimulai dengan penjangkauan, terus pendampingan, rujukan VCT, pengobatan, ARV, dan hal yang lainnya. Ya memang itu salah satu tujuan dari program reduction adalah memutus mata rantai penularan HIV. Tetapi secara nggak langsung kami dari sebuah LSM, yaitu Yayasan Saudara Tim, merasa sebenarnya terutama dari sisi kami ya, dari sisi saya melihatnya kok monoton banget ya, gitu ya. Hal-hal itu yang dilakukan, gitu ya. Sementara banyak hal persoalan yang lain yang memang tidak tersampaikan. Salah satunya harm reduction tersentralisasi di penasun, penggunaan nafas suntik. Orang yang menggunakan opiat. Pendidikan kepada masyarakat tentang harm reduction, sosialisasi pada konteks harm reduction juga tidak pernah dilakukan. Kampanye-kampanye yang lebih besar yang bisa direspon oleh para pejabat publik dan masyarakat umum tidak begitu masif dilakukan. Ya dilakukan tapi tidak begitu masif, terutama di tingkatan daerah, gitu ya. Karena terus saja kami hidup di kota Malang, gitu ya. Dan itu tingkatan lokal. Nah dari situ kegelisahan muncul gitu ya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman PO itu lebih kepada konteks ya kamu harus menjangkau, kamu harus merujuk gitu ya dengan hitung-hitungan angka gitu ya. Tetapi tidak ada upaya untuk merespon yang lain. Mungkin dari sisi hukum mulailah ada pergerakan terkait dengan para regal, gitu ya. Banyak aktivis di harm reduction akhirnya menjadi pengacara profesional, gitu ya. Mereka merespon persoalan hukum, apalagi dalam konteks yang sekarang mencoba untuk menggerakkan gerakan untuk merespon tentang rancangan undang-undang narkotika, gitu ya. Terus di drug treatment, rehabilitasi, dan akhirnya pemerintah juga mengeluarkan IPWL, gitu ya. Walaupun juga di situ ada program yang sifatnya kreativitas, tapi bisa kita perhatikan yang dilakukan oleh dinas sosial itu hanya pelatihan yang tanpa memberikan solusi ke depan, solusi praktis orang akan melakukan prakteknya. Padahal dalam konteks ketika orang mempunyai kreativitas itu nggak hanya sekedar punya kreativitas, tetapi bagaimana kreativitas itu bisa menjadikan dia mendapatkan pendapatan. Terus kedua adalah menggerakkan kreativitasnya untuk mulai mencari pendapatan dan memulai suatu usaha atau bisnis. Itu nggak pernah dilakukan oleh pemerintah. Hanya program-program aftercare yang seperti itu, gitu ya. Dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh dinas sosial dan apa. Kalau bicara dalam konteks pecandu kan, tapi dalam konteks yang lainnya, Departemen Tenaga Kerja itu tidak pernah konteks harm reduction masuk ke wilayah itu, atau pengguna nafsa masuk ke wilayah itu dilatih oleh Disnaker. Nah, terus kedua dalam persoalan sosial, selalu yang direspon adalah bagaimana stigma dan diskriminasi yang memang selama ini melekat pada konteks pecandu itu diminimalisir. Kedua juga persoalan HIV dan AIDS di kelompok ODA yang masih cukup banyak stigmatisasi dan hubungan dengan keluarga. Nah, tetapi dalam hal ekonomi, hampir kebanyakan itu terabaikan. Gitu. Hampir terabaikan komunitas pengguna nafsa itu terabaikan dalam hal ini, terutama juga di konteks penasun dan ODA. Gitu. Nah, kami melihatnya pada sisi itu. Nah, akhirnya terus itu di sisi awal kenapa kami melihat harm reduction ini kok ya akhirnya kan semuanya jadi eksklusif ya. Kalau kita lihat di isu AIDS itu semuanya eksklusif. Tidak mencoba ya inklusi itu hanya sebatas wacana dan konsep, tetapi dalam konteks aplikasinya hampir rata-rata eksklusivitas yang terbentuk. Itu sebenarnya kegelisahan awal gitu ya dalam hal apa yang harus kami lakukan ya gitu. Terus akhirnya terus kedua bisa dilihat dari sisi LSM sendiri gitu ya. Halo, slide selanjutnya.
Dari sisi LSM sendiri, kami sebagai LSM, Saudara Rati memang sudah 20 tahun berdiri ya, gitu. Selama ini ya bergantung kepada donor, gitu ya. Bergantung kepada donor, terus juga selalu yang digungungkan oleh beberapa donor dan juga teman-teman LSM selalu bagaimana menggalang dana kepada CSR. Tapi semuanya kalau dilihat itu dua-duanya itu bergantung. Dan CSR juga tidak mudah untuk mendapatkan itu kalau tidak ada orang dari dalam atau jaringan yang cukup kuat. Beberapa kali proposal diberikan kepada perusahaan BUMN, gitu ya. Apa ya, kalau bicara proposal kita ngomong ke program harm reduction ya selalu bicaranya adalah konteks narkoba, konteks HIV/AIDS yang dimana itu masyarakat masih punya stigma dan tidak, akhirnya juga perusahaan itu kan juga apa yang harus kami bantu ya, gitu. Nah, terus donor selalu ya tingkat pergantiannya juga cukup banyak. Donor hengkang, terus datang baru dengan desain program yang berbeda-beda. Sekarang Global Fund, yang dimana sudah kita tahu, gitu ya, pengelola dana besar itu adalah orang Indonesia, tetapi orang Indonesia berkepala hitam, berambut hitam, tapi menggerus dan menginjak-injak orang-orang berkepala hitam juga, dengan angka-angka dan target-target yang kadang-kadang tidak realistis. Jadi hal-hal itu yang sebenarnya juga yang membuat kami gelisah, apa ya yang bisa dilakukan gitu oleh LSM supaya tidak bergantung kepada donor, tidak bergantung kepada CSR gitu. Nah, dari beberapa hal terus terang aja ya, selama kami mempunyai sahawut dengan menggunakan pendekatan atau metode bisnis kewirausahaan sosial, banyak sekali kami itu mendapatkan dana bantuan dari perusahaan BUMN, termasuk perusahaan swasta, yang dulu itu nggak pernah kami dapat. Kalau bicara dalam konteks masyarakat umum, tadi yang saya bilang bahwa nggak pernah harm reduction itu bicara di konteks publik, gitu ya, pendidikan ke masyarakat, sosialisasi. Tapi dengan gerakan ini, kami melakukan dengan proses kewirausahaan, kami mendapatkan ruang sangat besar sekali untuk menyampaikan harm reduction itu apa, melalui produk, melalui kewirausahaan. Kami ketemu Pak Wali Kota, diawali dengan membahas produk kacamata, membahas apa yang kamu lakukan dengan produk ini. Disitulah kami bicara harm reduction. Di ruang-ruang publik kami diundang oleh manapun. Cukup banyak kami menyuarakan, menyampaikan tentang harm reduction itu apa persoalan pecandu, apa persoalan ODA. Gitu. Dan hal itu yang akhirnya membuat kami sangat melihat, oh ya ini memang yang bisa kami lakukan nih setelah bahwa kegelisahan-kegelisahan itu terjawab. Jadi akhirnya kami tidak gitu ya, maksudnya bukannya akhirnya kami itu jadinya melakukan pendekatan inklusi gitu ya, walaupun semuanya juga melakukan pendekatan supaya komunitas pecandu diterima dan masuk ke dalam suatu sistem di masyarakat. Tapi secara nggak langsung karena memang saya langsung dengan hal apa yang kami lakukan dengan kewirausahaan sosial, kami juga melakukan gerakan advokasi. Kami menjadikan ini sebagai media advokasi. Sebagai media pendidikan ke masyarakat tentang masalah narkoba, HIV/AIDS, dan harm reduction. Itu. Akhirnya banyak kami dari upaya-upaya itu direspon oleh media, direspon oleh perusahaan-perusahaan besar, gitu ya, BUMN, gitu. Dengan memberikan kami bantuan yang dulu kami mengirimkan proposal itu nggak pernah ada jawaban, nggak pernah ada respon. Oke, selanjutnya. Nah, terus kedua yang kita lihat adalah di sisi komunitas. Kalau nggak direspon, yang selama ini faktanya adalah komunitas
itu banyak pengangguran, kriminalitasnya tinggi, dan dari latar belakang keluarga miskin. Pecandu sekarang, pengguna nafsa sekarang bukan banyak orang kaya, mereka rata-rata orang-orang miskin, pendapatannya kecil, hidup di jalan, pengangguran. Tidak ada yang memperhatikan. Mereka melamar pekerjaan kemana? Itu juga yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di awal. Apa yang harus kami lakukan? Terus dari sisi program, kalau kita bergantung kepada donor hengkang, CSR yang kalau kita ngeplay dengan bahasa program HIV dan kekerasan, nggak ada yang nganggep. Apa yang terjadi? Secara organisasi bisa terancam. Keberlangsungan program, pelayanan juga terancam. Itu yang akhirnya dengan persoalan-persoalan itulah kami mulai melakukan pendekatan atau menggunakan metode bisnis. Kami harus berbisnis akhirnya. Itu dengan kewirausahaan. Banyak kami yang mencibir. Sadar hati kayak perusahaan. Sadar hati sudah mau jadi perusahaan. Gitu. Itu banyak yang mencibir. Termasuk di kalangan pelayanan teman-teman LSM, ya banyak kan yang mencibir ya dari kalangan LSM. Yang sama-sama dikirakan HAM Berdasarkan juga ya mencibir. Gitu. Tapi kami tetap maju. Ya, Nusa direken. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, akhirnya kami memilih social enterprise, kewirausahaan sosial. Karena kami melihat tadi, masalah itu yang menjadi peluang untuk membentuk sebuah modal bisnis. Ya, masalah-masalah yang saya sampaikan tadi itu. Jadi, tujuan kami bukan hanya faktor untuk mencari keuntungan semata, tetapi bagaimana memberikan dampak baik bagi masyarakat. Ya, secara bisnis, ya memang kami harus mencari keuntungan. Kalau nggak nyari keuntungan, ya bisnis itu akan gulung tikar. Tapi itu bukan menjadi prioritas gitu ya. Tapi bagaimana dampak sosial yang kami harapkan, kami dapatkan. Contoh yang kami sudah lakukan. Akhirnya pengakuan-pengakuan yang didapat oleh komunitas, terutama yang terlibat di dalam program kami, di dalam di dalam social enterprise kami ini sudah banyak pengakuan dan dia akhirnya menjadi terangkat juga secara dia membuat bisnis dan itu diakui oleh kelompok-kelompok kreativitas di Malang. Terus kedua secara ekonomi. Gitu. Secara ekonomi mereka menjadi baik karena kami bukan dengan model orang memproduksi terus setelah itu dijual, dibayar setelah dijual. Enggak. Yang kami lakukan, produk jadi kami bayar setelah kami kisi. Dan itu kami juga menggunakan standar yang memang saya rasa cukup memadai dalam arti kata salary-nya ya, pendapatannya yang dia berikan. Gitu. Akhirnya juga banyak sekali lah pandangan-pandangan di masyarakat memberikan nilai yang positif buat teman-teman yang selama ini terlibat di dalam program kami yaitu social enterprise. Itu. Oke, lanjut. Jadi hal ini kan juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman LSM dalam hal kalau kita menjalankan social enterprise atau kewirausahaan sosial, bahwa kita kan mendirikan LSM juga punya misi sosial ya. Impact-nya apa? Gitu. Sama. Saat kita melakukan social enterprise, kewirausahaan sosial, 5 hal ini nggak jauh beda, nggak jauh sekali dengan apa yang kita lakukan di dunia LSM.
Kita juga melakukan pemberdayaan. Prinsipnya harus ada pemberdayaan. Terus, nah mulailah kita ada hal yang agak berbeda, melakukan prinsip etika bisnis. Terus yang selanjutnya adalah melakukan reinvestasi untuk misi sosial dan ada sustainability keberlangsungan. Nah, mungkin ini saya akan sampaikan di bawah. Oke, lanjut. Nah, kenapa kita harus mempunyai misi sosial? Karena masalah sosial itulah yang ingin kita tuntaskan. Yaitu motivasi kita itu untuk mendirikan social enterprise itu apa sebenarnya? Itulah sebagai awal kita harus mempunyai misi ini. Gitu. Nah, ini kan juga akhirnya bisa mengukur kita. Dampaknya apa yang harus kita berikan dari misi sosial ini. Oke, lanjut. Nah, ini pemberdayaan kan juga tidak asing bagi dunia LSM. Gitu ya. Tapi kan selama ini yang dilakukan pemberdayaan hanya melatih, setelah itu selesai. Tidak ada bagaimana pendampingannya, bagaimana kita melakukan kalau memang pemberdayaan sifatnya memang lebih banyak kepada peningkatan kapasitas skill. Ya semestinya diarahkanlah untuk bagaimana ini dengan melakukan pendekatan atau teori ekonomi. Gitu. Jadi dengan model pemberdayaan ini kan kita tidak hanya seperti kayak apa ya, kayak donor gitu ya, memberikan hal seperti apa sumbangan gitu ya, karitatif gitu. Tidak. Tapi ketika orang kita berdayakan, dia punya kuasa skill, akhirnya dia melakukan suatu langkah apa yang dia dapat. Terus setelah itu kita dampingi dalam hal menjalankan apa melakukan kreativitasnya. Jadi sebenarnya kalau dalam satu sisi ini kita bicara dalam konteks masyarakat, tapi dalam konteks kita sebagai tadi ada impact pada konteks organisasi gitu ya. Nah, kita sebagai pemilik sebuah usaha itu, tapi dengan konteks melakukan model pemberdayaan yang kita lakukan. Jadi kalau kita memang sudah memberdayakan mereka dan mereka itu mau membuat usaha sendiri, ya go ahead. Yang kami lakukan adalah menelurkan hal seperti itu, mendorong mereka justru mempunyai kelompok usaha-usaha sendiri. Tapi memang sayangnya mereka nggak mau lepas dari kami, karena mereka belum cukup kuat pembekalannya dalam hal menjalankan bisnis. Padahal sebenarnya kami sudah bekali. Kami latih juga tentang marketing, kami latih juga tentang keuangan. Gitu. Terus kami melatih juga terkait bagaimana membuat produksi yang berkualitas. Kami fasilitasi semuanya. Nah, tapi dalam konteks ini, kami menjalankan social enterprise dengan memberdayakan mereka. Komunitas itu sebagai pengrajin. Jadi ketika mereka sudah punya skill dan mereka ingin usaha sendiri, itu nggak apa-apa. Tapi dalam konteks yang kami lakukan dengan social enterprise ini di bawah naungan Sadar Hati dengan merek Sahawut, mereka hanya sebagai pekerja. Karena apa? Semua peralatan, mesin, dan bahan baku, gitu ya, semua kami fasilitasi. Mereka tinggal hanya bekerja. Nah, sementara ini yang biasa dilakukan dalam konteks pemberdayaan di konteks teman-teman LSM, orang hanya dilatih tapi nggak difasilitasi sarana dan fasilitasi tempat untuk mereka melakukan kreativitasnya itu atau bekerja. Yang dilakukan oleh pemerintah juga memberikan peralatan. Setelah itu ditinggal. Nah, kami memang melakukannya dengan
model tadi kami, social enterprise ini bagian dari sebuah bisnis, tapi ada misi sosial yang ingin kami berikan dampaknya pada masyarakat. Gitu. Jadi, yang kami lakukan dalam konteks membangun social enterprise adalah mereka hanya bekerja sebagai pengrajin yang belum bisa dilatih. Terus mereka bekerja situ. Peralatan semua kami sediakan. Gitu. Nah, terus ya ini saya rasa sudah cukup familiar ya buat teman-teman apa itu pemberdayaan. Tetapi yang kami lakukan tadi bagian dari ceritanya ini tadi adalah kami memberdayakan tapi memfasilitasi semuanya. Mereka hanya bekerja. Marketingnya semua penjualan kami yang melakukan. Jadi mereka fokus hanya membuat, memproduksi. Ya, akhirnya kan produk kami juga sudah ekspor ke Inggris, ke Australia, ke Hawaii. Ya, kalau tingkat nasional hampir rata lah ya, gitu ya, waktu sebelum pandemi. Tapi kalau saat pandemi ini kami bukan gulung tikar, kami berhenti produksi, tetapi kami fokus menjual. Gitu, oke. Selanjutnya. Nah, ini lebih kepada konteks apa saya sampaikan ada beberapa hal yang memang kalau kita sebut itu pemberdayaan itu adalah sebuah proses untuk mengaktifkan atau meningkatkan potensi. Dan saya rasa ini lebih kepada konsep dan teori gitu ya. Tapi dalam konteks prakteknya tadi seperti kita berdayakan, tapi kita fasilitasi, kita memberikan mereka ruang untuk berkreativitas, kita bayar mereka, gitu. Seperti pada kalau lagi banyak orderan, ya gaji mereka gede-gede, gitu ya. Oke. Langkah selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kita melakukan prinsip etika bisnis ya, seperti bisnis pada umumnya, gitu ya. Ya, kita ya itu mendukung keberlanjutan operasionalnya, yang otomatis juga mendukung perluasan dampak sosialnya. Prinsip bisnis yang dianut oleh social enterprise bukanlah untuk memastikan profit, melainkan untuk memastikan manfaat yang dapat diberikan pada masyarakat. Ada etika, tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi, gitu ya. Nah, dengan melakukan pendekatan 4 prinsip ini, kami melakukan pra-bisnis ini, ya inilah yang akhirnya tadi bahwa saat kami melakukan sounding ke beberapa pihak, akhirnya kami mendapatkan dukungan bantuan atau apa, karena kita tahu bahwa kayak perusahaan-perusahaan kalau kita main semuanya itu kan harus ada akuntabilitasnya, ada transparansi terkait dengan masalah keuangan dan keterbukaan. Terus kedua terkait dengan tanggung jawab kita, semuanya itu kita jaga gitu ya. Nah, itu yang juga akhirnya bisnis yang kami lakukan selama ini. Ya walaupun belum sampai sekarang karena konteks kemarin kena dampak pandemi yang 2 tahun ini membuat produk fashion itu kan seperti bukan ya terhantam sekali lah ya. Akhirnya termasuk kami itu sangat terhantam sekali sampai produksi ya berhenti gitu ya karena memang tidak ada pesanan penjualan karena memang PPKM atau pembatasan semua orang mau kemana gitu ya. Ya orang beli kacamata fashion itu kan hanya untuk liburan, untuk gaya, kegiatan outdoor gitu ya. Nah itu juga yang pandemi kemarin memberikan dampak kepada kami. Tapi kami tetap melakukan prinsip etika bisnis dalam menjalankan social enterprise. Kami masih menganut dalam hal ini. Ada 4 prinsip yang kami lakukan, ada etika, ada tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi. Oke, selanjutnya. Ya, ini tadi yang keempat adalah terkait dengan reinvestasi misi sosial, gitu ya. Yaitu kami
yaitu tadi coba untuk bahwa ini memaksimalkan pendapatan dan laba. Jika tidak ada laba, maka program sosial tidak bisa dilakukan. Kegiatan sosial merupakan bagian strategi promosi perusahaan untuk menarik minat pelanggan sebanyak-banyaknya. Nah, itu kan akhirnya menjadikan kami mencoba untuk, kalau kita bicara dalam konteks bisnis, ada istilahnya namanya branding story gitu ya. Gitu. Nah, itu juga yang kami lakukan dengan model Storytel Press ini. Siapa yang kami libatkan, siapa yang kami berdayakan, terus produk ini dibuat dari apa, siapa pembuatnya, terus setelah itu dampaknya ke depan itu apa. Nah, itu menjadi branding story, dan itu akhirnya banyak sekali perusahaan dan juga pelanggan selalu melihat pada konteks itu. Apalagi kan kita lihat dalam konteks bisnis itu sekarang harga murah, walaupun harga murah itu memang masih tetap diburu, tetapi kadang banyak sekali masyarakat itu melihat nilai dari produk itu apa sih, gitu. Bukan hanya sekedar dia gunakan, tapi juga dia mencari nilai, gitu. Terutama nilai sosial yang dia ingin cari. Oh ya, ini ternyata produk ini dibuat, terus terang kan kami membuatnya dari kacamata kayu, gitu. Kacamata kayu kan ramah lingkungan, dan kami juga tidak menebang pohon. Yang kami gunakan itu adalah limbah bekas, limbah kayu, gitu ya. Dan cuman kami sekarang memang dari dulu ingin berupaya lensa itu juga kalau bisa sih dari bahan daur ulang. Kami sudah mencoba untuk mencari-cari informasi dan siapa yang bisa digandeng untuk bisa membantu kami dalam hal membuat lensa yang lebih ramah lingkungan ya. Sementara ini lensa kami itu beli dari Cina gitu ya. Nah, ini reinvestasi gitu ya, melakukan investasi ulang terkait dengan misi sosial, gitu ya. Oke, selanjutnya. Jadi kalau ini akhirnya kalau bisa 7 menit lagi ya. Oh, 7 menit lagi. Oke, Pak. Nah, ini terkait dengan sustainability. Ya, kita sudah tahu bahwa ya termasuk juga di kita sebagai LSM itu kan juga melihat ada konteks keberlangsungan yang juga harus dipikirkan gitu ya. Apalagi juga sekarang, walaupun juga mungkin dalam konteks project atau program di harm reduction atau isu AIDS, ya memang ada pendekatan yang biasanya dilakukan adalah dengan exit strategi ya. Ya exit strategi itu cuman menurut saya itu hanya sebagai orang diajarin untuk membuat perencanaan exit strategi, tapi action plan-nya terus bagaimana akan dibantu dalam proses ke depannya, ya banyak kan juga ya seperti itulah. Gitu ya, dan kadang-kadang juga yang memberikan pelatihan exit strategi itu ya tidak punya pengalaman dalam hal bagaimana dia menjalankan prinsip-prinsip yang kita lakukan, terutama dalam hal bagaimana mendapatkan pendapatan yang lebih besar gitu ya. Nah, ini kan ada dua aspek yang kami respon terkait dengan keberlanjutannya adalah organisasi dan keuangan. Gitu. Nah, ini juga keberlanjutan organisasi, ada perencanaan SDM untuk kaderisasi, ya kami mencoba memang sudah melakukan proses kaderisasi, walaupun ini ada tantangan juga di internal. Nggak semua teman-teman itu juga punya satu pikiran dan satu misi terutama dengan saya ya, gitu. Walaupun itu staff gitu ya, kadang-kadang terutama apalagi yang sudah bekerja di proyek ya, aku kan digaji untuk proyek AIDS, aku kan digaji untuk menjangkau, ngapain aku mikirin usaha itu? Banyak sekali, termasuk juga walaupun di sisi pengurusnya juga ya nggak punya visi yang misi yang sama, gitu ya. Kalau pengalaman kami di Sahut, kami hanya ada beberapa orang, gitu ya, itu yang punya passion yang sama, punya ya sudah kita juga satu visi, oke dia mendampingi dan dia mengurus, gitu ya. Jadi kalau di kami itu ada yang mengurus, ada koordinator produksi atau koordinator pengrajin, terus ada marketing, terus ada manajer produksi sendiri gitu ya, terus juga ada tukang kisinya gitu ya, gitu. Nah, sementara ini memang ya ini salah satu kelemahannya kan, baik itu juga di dunia LSM atau dunia social enterprise adalah
bergantung pada figur atau pendiri. Saya bukan figur sebenarnya, saya itu. Ya, itu ya. Keberlanjutan finansial bisa menginventaris data ya donatur setia gitu ya. Terus terang aja kami pernah mendapatkan, tapi belum nggak rutin ya, dari DBS Bank itu sekitar 800-an juta kami dapatkan untuk marketing gitu ya. Terus dari dari perusahaan di Australia juga pernah memberikan, terus sampai duafa, banyak sekali donatur. Ini sekarang kami dapat dari PT BUMN pengelolaan aset dan juga dari rencana dari Pegadaian. Jadi akhirnya semua bisa sinkron. Salah satunya kami masukkan, coba kami kan punya rehab ya sebagai IPWL. Kami masukkan juga, kami mengajukan untuk tempat tempat rawat inap buat IPWL, dan itu juga disetujui gitu ya. Jadi ya kadang kami mengajukan proposal, ditawarin, ya kami ngajukan, tapi ada beberapa komponen juga yang masih beririsan dengan program harm reduction atau rehab kami, ya kami coba ajukan juga gitu ya. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya kalau bicara kita di social enterprise itu menguntungkannya ada dua hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan nge-play ke donor gitu ya. Satu, dua, kita bisa nge-play juga untuk proyek di social enterprise ini gitu ya. Itu kalau kita bicara terkait dengan untuk keberlanjutan gitu ya. Ini juga kami dapat dari BUMN pengelolaan aset, itu kami dapat bantuan mesin ya, dan beberapa hal alat-alat produksi dan juga operasional juga gitu ya. Oke, dan kami juga sering terlibat di dalam, ya akhirnya banyak sekali lah kesempatan dari dulu. Mungkin kalau saya fokus hanya di harm reduction, mungkin saya nggak pernah jadi dosen gitu ya. Nggak terpikir pernah jadi dosen tamu, tapi ya pernah dilamar sama diminta ngeplay di Ciputra, akhirnya ngeplay ya, akhirnya jadi dosen tamu. Terus sekarang dikontrak juga sama Binus sebagai mentor bisnis, dan ya nggak terbayangkan lah banyak sekali menjadi pembicara di konteks pelaku bisnis ya, gitu ya. Dan salah satu juga saya sebagai fasilitator di UKM Indonesia juga ya itu yang saya pikir dari gerakan social enterprise yang kami lakukan, impact-nya sangat banyak sekali. Dan juga di tim kami, di staf kami juga sudah mulai terlibat di dalam hal kemarin dengan UNDP sebagai fasilitator gitu ya. Jadi yang dulu mungkin nggak terpikirkan gitu, kalau di harm reduction mungkin, apalagi kami di Kota Malang, siapa yang nganggep gitu ya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya. Ya ini mulai kalau ingin mulai social enterprise itu ya harus diawali dari sebuah ide ya, solusi apa yang akan kita tawarkan untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat ataupun masalah di organisasi kita gitu ya. Itu. Terus kedua ada konsep bagaimana proses pemberdayaan yang akan dilakukan gitu ya. Terus bagaimana strategi dan prinsip bisnis yang akan diusulkan gitu ya. Terus masalah sosial yang memanggil hati nurani kita gitu ya. Jadi mulai dari tadi sebenarnya dari konteks misi sosial gitu ya. Terus kedua ada ide, dan ketiga ada konsep yang jelas. Memang kita akan bersinggungan dengan persoalan marketing, penjualan, gitu ya, produksi, yang mungkin di dunia konteks pelaku LSM harm reduction itu tidak dilakukan, gitu ya. Tapi kita akan masuk ke dunia bisnis, gitu ya. Memang ya akhirnya juga itu bisa mempengaruhi beberapa hal yang memang dari setelah kita lakukan, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini siklus umum dalam proses perancangan social enterprise, mengidentifikasi masalah secara spesifik, penggalian informasi seputar alternatif solusi, perancangan
ide dan konsep social trust sebagai penyedia solusi, mempresentasikan rancangan ide konsep social trust untuk menampung feedback, terus perbaiki ide dan rancangan konsep social trust, dan mempresentasikan kembali rancangan ide. Nah, ini adalah siklus umum dalam hal kita membuat perancangan terkait dengan social enterprise, gitu ya, atau kewirausahaan sosial. Di mana kemarin Mas Ferry juga bilang, Phil, kalau bisa orang bagaimana bisa mendapatkan gambaran kalau ingin mulai itu seperti apa, gitu ya. Jadi oke, selanjutnya. Ya, ini lebih kepada ringkasan proses perancangan dan perencanaan sosial enterprise. Oke, nanti bisa. Ini ada kami menggunakan bisnis model Canvas ya, BMC gitu ya, untuk memetakan apa persoalan dan kebutuhan ke depan dan strateginya seperti apa gitu ya. Oke, ini bisnis model Canvas. Jadi siapa partner kita harus identifikasi kegiatan kita apa aja, gitu ya, sumber dayanya siapa, value proposition nilai, apa yang menjadi keunggulan dari produk, apa hal yang berbeda produk terkait dengan apa yang kita lakukan, gitu ya, terus bagaimana kita melakukan engagement kepada customer, gitu ya, terus kita harus memikirkan terkait dengan channel distribusinya, gitu ya, kemana, gitu ya, terus customer segment, gitu ya, terus kita bicara terkait arus kas gitu ya. Ini kami menggunakan ini bisnis model Canvas ya. Kami mengenal ini dari British Council waktu itu, gitu ya. Terus terang aja kalau kayak contohnya kalau saya bicara konteks Hawut, partner kami ya harus dengan bank, gitu ya. Tapi nggak mudah mengajukan pendanaan dari bank. Akhirnya digandeng sebagai mitra binaan bank hanya untuk ikut pameran, gitu ya. Tapi kami sampai sekarang belum pernah mengajukan ke bank karena harus ada agunan gitu ya dan macam-macam. Terus ya pemerintah sebagai kayak dinas koperasi, kementerian, kami akhirnya juga untuk sebagai peningkatan kapasitas juga untuk mencari buyer, juga untuk pameran dan banyak hal yang harus kita petakan dalam siapa partner kita, termasuk di supplier itu harus menjadi partner dan aktivitasnya apa saja gitu ya. Dan proporsi nilai ya kami terus terang aja dari 10% dari pendapatan kami itu kami donasikan untuk program pendidikan anak ya, gitu ya. Yang kemarin yang kami berikan itu kepada anak-anak ODA dan anak-anak pecandu gitu ya, yang miskin gitu ya. Untuk kami karena kemarin itu mereka rata-rata sudah dapat beasiswa, jadi kami support hanya untuk perlengkapan sekolah. Itu kepada anak-anak gitu ya. Itu yang akhirnya kami masukkan sebagai value proposition gitu ya. Terus apa pembuatnya, produk ini ramah lingkungan gitu ya, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini tantangannya dalam hal social enterprise. Modal ya memang. Terus terang aja modal itu menjadi persoalan. Tapi ya alhamdulillah terus terang aja kami mulai itu dulu modal kami 15 juta. Kalau bicara sudah kembali ya sudah kembali gitu ya. Tapi setelah itu kan kami putarkan terus untuk mengembangkan produksi, kami mengajukan proposal, kami dibantu. Jadi peralatan-peralatan itu lebih banyak kami dapat bantuan gitu ya, termasuk operasional gitu ya. Dari situlah dari duit 15 juta kami putar terus akhirnya ya bisa sampai ekspor, bisa sampai kita juga punya kerjasama dengan beberapa kemarin kami masih sekarang kerjasama dengan Hotel Mercure ya untuk kadang-kadang mendapatkan fasilitas-fasilitas yang kami butuhkan gitu ya. Ini yang persoalan yang besar kadang-kadang membuat orang itu berarti kalau mau mulai social enterprise harus punya modal dong. Ya modal itu memang perlu gitu, tapi sebenarnya besar dan tidaknya itu tergantung. Kami terus terang aja memulai cuma hanya 15 juta dan itu pakai uang yayasan sudah dikembalikan. Gitu. Nah, ini juga masalah perekrutan staf ya, ini masalah SDM di internal. Sebenarnya SDM di internal ya yang menjadi masalah pertama, yang kedua ya di pengrajin ya. Kalau kita memberdayakan komunitas itu gitu ya. Padahal sebenarnya juga kayak banyak sekali komentar, oh yang dilakukan Sahwut itu sadar hati itu bukan penasun.
Lah ngomong pengguna nafsa itu masa harus ngomong penasun saja gitu ya. Nah terus yang pengguna yang lain gitu. Hal-hal seperti itu juga muncul gitu ya. Gitu. Mantan napi, gitu. Yang kami bedakan memang mantan napi. Gitu ya. Siapa napinya? Tanya Mas Ferry. Gitu ya. Dan yang kami rekod juga memang kami kerjasama sama Lapas Lowaru di Malang juga cukup lama. Dan kami tahu di dalam itu ada bimbingan kerja yaitu furnitur. Nah, mereka pecandu yang pernah ketangkep kasus narkotika, dia ikut di Bimker, bebas, ya kami cari, kami rekrut. Gitu. Ya, banyak sekali tantangannya ya, gitu ya. Bukan menstigma kinerja, tapi ya etos itu memang etos kerjanya di teman-teman komunitas masih belum kecil ya, gitu ya. Tetapi sebenarnya ini nggak hanya persoalan di pecandu saja, saya juga memberdayakan punya social enterprise yang lain, produksi karpet, produksi tas, produksi home decor, itu saya memberdayakan ibu-ibu miskin di ibu miskin kota di Sidoarjo ya, perbatasan Sidoarjo Surabaya. Ya sama juga etos kerjanya juga rendah. Saya juga memberdayakan kelompok penderita kusta gitu ya di kampung kusta, ya sama juga gitu ya. Jadi sebenarnya nggak tahu mentalnya atau itu ya itu satu-satu masalah ya gitu ya. Nah salah satunya memang strategi cerdik untuk jawab tantangan ya kita harus punya mentor ya gitu ya. Ya alhamdulillah kami di Sahawut ini sadar hati kami dipercaya oleh Kementerian Koperasi UKM dan beberapa organisasi lain sebagai mentor ya gitu. Terus membangun kemitraan dan kerjasama. Alhamdulillah lah. Yang nggak pernah kita terfikirkan kalau kita fokus di Hamrul Action, nggak mungkin kita dapat dana dari BUMN. Ya ini dana kami dapat ya jadi mitra mereka gitu ya. Baik itu difasilitasi di pameran, terus pendanaan juga kami dapatkan. Dan kami ini sekarang lagi memproses kerjasama dengan travel agent di Jakarta untuk membuat wisata konteks, jadi bisnis wisata ya. Jadi kami tawarkan konsepnya itu mereka akan cari klien peserta untuk wisata, terus ketika datang ke Malang, salah satunya akan belajar tentang kesehatan masyarakat, yaitu pasti belajarnya di Sadar Hati. Terus kedua, belajar tentang kreativitas membuat kayu, jam tangan, dan yang lainnya, itu akan di Sahawut, dan mereka akan mendapatkan kacamata gratis atau kacamata hasil produksi mereka, gitu ya. Nah, itu salah satu gimmicknya, gitu ya. Dan itu akan ada pendapatan juga kerjasama dengan itu, akan ada pendapatan juga dari berapa, mamanya biayanya 10.000 gitu ya. Nah, kami minta 3.000, bagiannya 70-30%. Itu yang sedang kami rancang gitu ya dengan travel agent di Jakarta, karena dia sudah cukup besar, karena dia berapa kali ngajak ke perusahaan-perusahaan besar untuk orang belajar ya, bukan studi banding, belajar itu. Dan kami tawarkan konsep kami dan dia oke, gitu. Tinggal ini langkah selanjutnya dia ACC sama mereka apa tidak. Itu salah satu cara. Dan kami juga menggandeng BUMN, kami menawarkan kepada Pegadaian sebagai sebagai agensi Pegadaian. Ini yang sedang kami akan lakukan, dan juga kami kerjasama, orang beli kacamata akan dapat emas. Itu juga dengan Pegadaian. Oke, lanjut. Nah ini salah satu produk kami, gitu ya. Dibuat oleh, kalau aksesoris dibuat oleh komunitas ibu-ibu, gitu ya. Terus kalau yang ini kami melibatkan komunitas mantan napi, mantan pecandu narkoba, dan ada ODA juga, gitu ya. Terus lanjut, karena waktu ya, ini bahan bakunya kayu limbah. Kami fokus di sonokeling dan kayu jati dan batu alam. Kombinasi antara batu alam dengan kayu sonokeling. Lensa kami pakai lensa Polaris 16,5 mili dan polikarbonat. Ini semuanya, dan ini sudah sertifikat Eropa ya. Jadi kami juga beli dari Cina gitu ya. Ada Hing dan Engsel ini juga kami masih impor dari Cina. Oke. Lanjut. Nah, ini mesin produksi kami laser, dan kami
Ada sebenarnya juga satu mesin untuk pembuatan jam tangan router gitu. Kapasitas sebelum pandemi kemarin kami 300 per bulan kacamata gitu ya. Karena memang proses waktunya memang agak panjang ya. Apalagi di dalam hal waktu membuat engsel, menanam engsel itu juga waktu lama. Oke, lanjut. Nah, ini kami sudah ekspor ke England, Australia, dan Hawaii. Nah, ini model-model kami, cantik-cantik kan, gitu. Seperti, ya begitulah saya selalu mencari yang cantik. Ini semuanya kombinasi, ada yang ini kayu sono keling semua, ini kombinasi batu alam, batu ake, sama kayu sono keling, gitu ya. Terus, nah ini juga kombinasi, jadi itu seperti contohnya kayu dan batu alam, gitu. Oke, lanjut. Ya, gitu. Nah ini ya semuanya polarized, polycarbonate juga, jadi semuanya melihat apa itu cahaya ultraviolet itu bisa menangkal itu. Oke, ini kombinasi kayu sono keling sama jati. Nah ini salah satu produk kami. Kami namakan produk-produk kami ini jenis narkoba. Ini Val Aviator, Valium Aviator. Ada namanya Suk itu dari Subuxone. Ada Vodka, itu dari vodka. Ada Rose Med, itu dari metafetamin. Jadi semuanya, dan ada yang mereka DM nanya, loh Mas, kok namanya narkoba? Ya akhirnya disitulah kami bicara dalam hal pendidikan tentang narkoba. Kami memulai, waktu itu juga saya diundang sama Kepala BNN, waktu itu Pak Heri, Pak siapa? Saya bilang, saya permisi sama beliau, Pak, saya permisi. Saya boleh kan Pak, kayak nama produk saya dengan pakai nama narkoba. Loh, maksudnya apa? Gitu. Akhirnya saya jelasin. Sebagai pendidikan Pak untuk ke masyarakat, akhirnya saya jelasin, akhirnya oke, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Jadi karena memang kami mencoba untuk tampil unik ya, gitu ya. Terus juga berbeda dengan produk-produk yang lain gitu ya. Akhirnya ya udah, kami karena latar belakang kami memang pecandu narkoba dari LSM Harvard Reduction, ya kami harus pakai apa yang ada. Juga yang namanya ARV ada gitu. Jam tangan, kalau jam tangan kami namain jenis-jenis alkohol. Ada Jenewer, ada vodka, ada Paloma, ada Arak, ada Tua. Oke, lanjut. Ya, ini produk-produk jam tangan kami kombinasi dengan kulit, ya. Itu. Nanti kami juga menerima pemasangan lensa minus, lensa baca ya, kacamata baca, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini bisa lihat, kalau mau lihat penasaran, lihat di Sahawood.store. Itu IG kami, Tokopedia, dan ada di Shopee juga. Gitu. Dan nanti tunggu setelah ini kami beli kacamata akan dapat emas. Ya, kalau ini dengan Pegadaian jalan ya. Oke, makasih. Itu yang bisa saya ceritakan teman-teman, gitu ya. Kalau mau belajar, monggo datang ke Kunta Baswara 2 Malang, gitu ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Theo untuk presentasinya, cukup panjang, tapi saya pikir semuanya itu memang berdasarkan pengalaman ya, mulai dari awal kegelisahan, kemudian akhirnya memilih untuk melakukan kegiatan kewirausahaan sosial. Nah, saya langsung saja teman-teman, saya berikan kesempatan untuk yang ingin berkomentar atau ingin bertanya lebih lanjut ke Mas Theo atas presentasinya tadi. Silakan
untuk yang bagian pertama, saya akan persilakan ke 3 orang kalau ada yang ingin memberikan pendapat atau pertanyaan. Silakan. Ya. Ini ada yang saya baca di chat. Gagal fokus lihat kacamatanya. Nah, ini makanya Mas Theo dari tadi presentasinya ini ya dengan model-model yang indah. Nah, mantul Mas Theo mau pesan kacamatanya, langsung tuh laku ya. Nah, oke, terima kasih Mas Antonio. Silakan teman-teman, ada yang ingin berkomentar? Kalau tidak, saya pengen langsung tanya ini ke Mas Theo sambil menunggu yang lain ya. Kalau ada yang ingin bertanya, ya di sini ada Mas John. Silakan, Mas John. Ya, Mas Ferry, terima kasih Mas Ferry. Menarik sih yang jadi social entrepreneur-nya itu ya, saudara dari dan branding sahabat itu ya. Yang terpikir di dalam pikiran saya itu karena memang untuk membangun sebuah citra dari penggunaan apsa itu kan memang begitu sulit gitu ya. Apalagi misalnya tadi di mungkin kalau di komunitas itu tidak terlalu sulit, tapi ketika misalnya itu dibawa di luar area komunitas sendiri, misalnya jual ke mana ke masyarakat gitu ya. Nah itu kan menjadi pekerjaan yang sangat sulit gitu ya. Bagaimana menciptakan image yang dari yang image negatif, kemudian itu harus bisa meningkat menjadi image yang lebih positif gitu ya ke mereka. Dan tentunya mungkin ini butuh waktu yang lebih lama gitu ya. Nah mungkin pengen tahu aja bagaimana sadar hati itu mulai membangun image penggunaan apsa ini menjadi lebih positif. Apakah misalnya mereka berkarya dulu ya karena misalnya atau punya modal awal sehingga itu yang kemudian sampai sekarang itu berkembang gitu ya. Mungkin bicara tentang branding itu ya, branding sahabat itu mungkin diciptakan di belakangan walaupun di awal-awal sudah punya planning. Mungkin itu pertanyaan saya Mas Tio. Sehingga sampai sekarang itu bisa menjadi sebuah tren gitu ya pada produk-produknya dengan branding sahabat. Ya, terima kasih Mas John untuk pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Kalau ada, saya persilakan dulu. Kalau belum, saya persilakan Mas Theo untuk langsung respon. Silakan. Ya, membangun image baru itu kan di kelompok pengguna apsa itu kan hal yang sangat sulit sekali ya. Kita nggak usah bicara jauh orang di luar kita. Kita bicara dalam sisi pamer diri kita sendiri gitu ya. Kita sebagai pecandu gitu ya. Terus kita berhenti. Waktu berhenti aja membangun kepercayaan ke keluarga, ke masyarakat, ke teman itu aja juga butuh waktu yang lama gitu ya. Apalagi kita membangun untuk kepercayaan untuk orang lain. Terus saja kalau dulu saya itu pernah awalnya itu sebelum Sahawut itu kami itu pernah membuat pertanian organik. Kami berdayakan itu yang kami libatkan teman-teman yang masih pakai bikin sablon dan apa gitu ya. Terus saya pikir saya lihat juga oh ternyata ini nggak bisa kalau masih pakai, itu salah satu. Karena setelah teman-teman tahu paham bahwa tanggung jawab mereka masih lemah, mereka masih sibuk dengan dirinya sendiri, terkait dengan penggunaan narkoba. Gitu ya. Nah akhirnya kami fokus pada orang yang sudah berhenti, yang sudah clean. Gitu lah. Nah waktu itu mereka masih clean, sudah clean, tapi mereka nggak ada aktivitas. Stigma itu masih cukup kuat di tengah-tengah masyarakat dan teman-temannya, terutama di keluarganya juga, gitu ya. Nah,
salah satu hal yang memang dilakukan adalah diberikan ruang untuk berkarya. Nah, setelah mereka dapatkan ruang untuk berkarya, gitu ya, terus kita coba fasilitasi bangun itu dengan menyampaikan apa yang menjadi persoalan mereka, gitu ya, bahwa ini loh, mereka itu juga selama ini memang bukan hanya sebagai orang yang dicap sebagai pelaku kriminal, tapi mereka itu bisa loh membuat suatu produk yang, apalagi kita terus terang aja ya, setelah produk itu sudah ekspor, terbangun lagi lah kepercayaan. Kita tidak hanya kita lihat umumnya produk-produk yang sudah ekspor gitu ya, nggak hanya orang melihat pada sisi siapa pengrajinnya atau di perusahaan itu sudah ekspor. Perusahaan itu sudah ekspor aja sudah menjadi nilai plus. Nah, apalagi kalau itu sudah kita tunjukkan bahwa ini loh produk ini sudah sampai ke beberapa negara, gitu ya. Dan itu kan akhirnya menjadi nilai tersendiri, gitu ya. Dan itu akhirnya impact-nya ke siapa? Ya kepada si pembuat, bukan hanya kepada kami yang ada di LSM, gitu ya. Tetapi kepada mereka yang berkarya ini, karena memang mereka dikasih ruang. Akhirnya kita sampaikanlah persoalan-persoalan apa sih yang selama ini mereka hadapin. Nah, salah satu contoh gitu ya, ada satu pengrajin, dia semua keluarganya itu pecandu semua. Tatunya, kita tahu sendiri lah kalau di Jawa itu kan walaupun sudah familiar, tapi semua keluarganya itu pernah masuk penjara. Tatunya itu satu badan, pecandu. Dan berubah pandangan keluarganya, pertama keluarganya dan masyarakat. Dengan salah satu keluarga yang terlibat di Sahawut. Ketika apalagi dia seringkali diundang oleh media TV, jadi pembicara, di shooting. Itu langsung merubah semua pandangan orang-orang sekitar kepada keluarga si pengrajin ini. Semuanya keluarganya itu ada 3 atau 4 orang. Pecandu semua dan pernah masuk penjara semua. Gitu. Itu salah satu yang akhirnya secara nggak langsung, walaupun dia akhirnya memang proses branding tadi memang sudah kami lakukan, makanya apa yang menjadi tagline kami itu kan lawan dengan karya ya. Itu yang salah satu yang kami lakukan. Akhirnya itu kan menjadi gerakan, ada salah satu gerakan di komunitas Malang, lawan dengan karya. Maksudnya gerakan oleh teman-teman industri kreatif. Yang dimana ada salah satu yang sebagai pengrajin dan sebagai koordinator yang ada di dalam pelaku-pelaku industri kreatif sekarang. Dan yang mereka lakukan gerakannya adalah gerakan lawan, mulai dari para pelaku, teman-teman anak-anak yang membuat produksi sepatu, terus yang produk di kopi dan macam-macam semuanya gabung situ. Dan mereka membuat tagline sama, lawan dengan karya. Nah, itu kan akhirnya menjadi suatu hal yang buat saya nggak mudah ya, gitu loh. Nah, kalau kita kan selama ini kan ya memang fokusnya harm reduction ya penularan HIV, kita tidak akan berbicara banyak kepada masyarakat, gitu ya, untuk ngomong tentang masalah ekonomi dan sosialnya mereka, gitu ya, gitu. Karena ruang sudah tersita pada isu AIDS. Nah, kami bangun, ya ini juga cukup lama. Butuh berapa tahun waktu itu, akhirnya terbangunlah kepercayaan. Akhirnya kami bisa ketemu wali kota, diundang wali kota, gitu ya. Diundang oleh beberapa pihak, semuanya akhirnya kami bicara konteks, tetap kami selalu sampaikan, ini adalah kami dari LSM Harm Reduction. Gitu. Gitu, John. Iya. Itu yang membangun mungkin kegiatan-kegiatan awal itu kan butuh modal gitu ya. Nah, siapa yang mendukung membiayai kegiatan awal? Kami sendiri, John.
Kami nggak punya waktu itu, nggak punya investor, nggak punya. Sampai sekarang kami nggak ada investor ya, tapi ada orang-orang nyumbang. Tapi dari awal ide itu tadi itu dari sadar hati, dan kami punya modal cuma 15 juta, gitu. Dan mengajak mereka itu modal saya itu cuma hanya YouTube dan cari literatur. Kita belajar bareng. Kita nggak mengirim mereka untuk belajar kemana, nggak. Saya browsing di YouTube, terus saya datang ke mereka, ngelihat video bareng, dan dipraktekkan. Ya. Gitu. Ya, terima kasih, Mas Kyo. Ya, terima kasih. Nah, yang berikutnya ini ada dari Mas Yan, Lombok, NTB. Dan setelah itu nanti saya akan bacakan ada pertanyaan dari Mas Gambit. Kalau boleh Mas Theo atau teman-teman yang sedang berbicara, kalau bisa dinyalain videonya supaya lebih berkesan dan lebih enak ya, bisa berinteraksi langsung. Silakan Mas Yan, Lombok. Oke, terima kasih Mas Ferry. Yang saya hormati Kak Theo, terima kasih atas materinya. Sedikit saya mencoba untuk merefleksikan, dan karena saya tertarik yang tadi, yang isu HIV pada anak. Seperti yang kita ketahui bahwa resiko bayi tertular HIV itu dapat ditekan hingga 90%. Bila ibu mendapatkan terapi ARV selama masa kehamilan contohnya. Nah, dengan demikian pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak yang disebut dengan PMTCT menjadi penting saat ini. Nah, karena bagian besar ODA perempuan berada pada usia subur, lebih dari 90% kasus HIV itu ditularkan melalui ibu. Nah, sedangkan anak yang dilahirkan akan menjadi yatim piatu, dan anak yang terinfeksi HIV mengalami gangguan tumbuh kembang karena lebih sering mengalami infeksi bakteri maupun virus, belum lagi hukuman sosial bagi anak tersebut. Dari pendapat ini saya menggarisbawahi salah satu adalah hukuman sosial bagi anak tersebut. Nah, kalau kita melihat gini, kan ada program dari Tegak Tegar di mana mereka itu adalah mendampingi anak-anak yang hidup dengan HIV. Nah, saya tertarik tadi dengan yang disampaikan oleh Kak Theo terkait dengan bantuan yang diberikan kepada anak yang hidup dengan HIV berupa beasiswa, kemudian yang kedua ada berupa bantuan-bantuan peralatan sekolah. Nah, tentunya kalau kita memberikan bantuan kepada anak yang lahir dengan HIV itu, tentu kita harus memperhatikan beberapa hal yang penting terkait dengan identitas daripada anak tersebut gitu. Baik di lingkungan masyarakatnya, kemudian di lingkungan sekolahnya dia gitu. Karena bisa menjadi sebuah pertanyaan, maksud saya bisa menjadi sebuah pertanyaan bagi teman-temannya gitu, dari mana anak tersebut mendapatkan bantuan itu, kemudian anak tersebut kok bisa gitu mendapatkan bantuan dari lembaga ini misalkan gitu kan, karena hal tersebut pasti menjadi sebuah pertanyaan gitu. Nah, bagaimana lembaganya Kak Theo itu menyikapi problem seperti itu biar anak tersebut tidak ketahuan bahwa dia itu lahir dalam keadaan positif HIV gitu, atau anak yang hidup dengan HIV yang mendapatkan bantuan dari lembaga tersebut gitu. Siapa tahu gitu, karena kita di Lombok juga punya suatu lembaga yang namanya Lembaga Pelangsa Hati yang bekerja di isu HIV juga. Kemungkinan besar kita mencoba untuk mencari siapa tahu ada program-program yang sama, karena kita memang berjaring dengan Tegak Tegar juga untuk mendampingi anak-anak yang hidup dengan HIV untuk tahun ini gitu. Kira-kira bagaimana solusinya gitu, Kak? Terima kasih Kak Theo. Terima kasih Kak Ferry. Kembali. Oke. Terima kasih Yan. Saya kira langsung saja masih ada pertanyaan satu lagi Mas Theo dari Mas Mokhtar Kodri. Silakan Mas Mokhtar. Selamat sore, meramaikan saja ini. Terima kasih Theo, paparannya menarik. Tadi kalau saya melihat alur ceritanya itu kan gimana Theo bisa ketemu wali kota, bisa ketemu orang lain, bisa usaha. Itu kan ekstensi dulu baru esensi. Jadi bukan jarum suntik atau bukan klosur, tapi bagaimana
Theo menunjukkan bahwa dia punya eksistensi, punya usaha. Itu juga sama yang terjadi terhadap satu keluarga tadi. Satu keluarga itu meskipun diintervensi program HR, tapi kan stigma masih ada karena eksistensinya belum muncul. Nah, saya pikir ini menarik kalau umpama teman-teman di HR itu juga berkata dari situ. Cuma pertanyaan saya adalah teman-teman yang didampingi itu bisa nggak diklasifikasi secara sosial ekonominya. Terus dari yang bawah itu berapa yang telah dilakukan pendampingan usaha, lalu berapa yang mereka yang sudah bisa eksis, bisa diakuin dan akhirnya bisa diterima. Karena itu sebenarnya kalau bicara kapital itu kan kapital ekonomi sosial. Dengan begitu saya pikir arah untuk akses kesehatan dan sebagainya itu lebih enak. Saya mau masuk kepada hal yang paling krusial, yaitu bagaimana menjadi manusia yang dimanusiakan lagi. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Mukhtar untuk pertanyaannya ya tentang tadi bagaimana klasifikasi atau pengelompokan dari kelompok sosial ekonomi yang didampingi, yang sudah didampingi berapa banyak, dan yang bisa menjadi eksis kira-kira berapa banyak. Dan ada pertanyaan yang satu lagi, saya bacakan saja tadi dari Mas Gambit. Mas Theo, bagaimana, ini yang ketiga ya, bagaimana alur dukungan pendanaan dari sebagian hasil social enterprise Sahawud ini ke program HR? Ya, langsung saja saya persilakan Mas Theo, kalau bisa dinyalain ininya supaya bisa menatap wajahnya yang ganteng itu. Silakan Mas Theo. Oke. Mas Yan ya, tadi saya coba jawab Mas Yan. Bagaimana menghadapi kalau ada apa tadi Mas? Mas Yan terkait dengan lembaga lain tentang anak itu ya, supaya tidak mendapatkan stigma. Konfidensialitasnya. Ya, oke. Memberikan bantuan tapi supaya tidak ketahuan statusnya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat sadar hati lembaga kami yang di LSM ini ya, kami itu memang mendampingi sudah cukup lama juga mendampingi mulai dari pecandunya yang sudah positif gitu ya, pengasuhnya sudah positif, ODA, sampai ke pasangannya, sampai kepada anaknya. Jadi sebenarnya yang kami berikan kemarin itu secara konfidensial kami sudah sangat menjaga, mulai karena memang kami dampingi dari proses tahapan di awal. Yang waktu itu kami bangun pendekatan di awalnya melalui bapaknya yang pecandu. Terus bapaknya menjadi ODA, ya. Bapaknya menjadi ODA, terus kami kan juga menjangkau, mendampingi pasangannya pengguna nafsu atau pasangannya ODA. Gitu. Terus kemudian anaknya. Dari awalnya juga belum waktu pada sisi perawatan juga sudah kami dampingin. Kami sudah mengetahui tentang status HIV-nya. Jadi secara konfidensial yang kami jaga sebenarnya sudah mulai dari tingkatan bapaknya, bukan dari awal anaknya yang baru kami kenal, bukan. Karena di kasus di Kota Malang itu anak-anak ODA itu sudah cukup banyak gitu ya kasusnya. Gitu. Yang selama ini juga sudah cukup lama kami dampingi dan kami bina hubungan pertamanya tadi dengan keluarganya itu. Jadi kalau secara konfidensial sama sangat jaga jangan sampai itu akhirnya dia diketahui oleh orang banyak bahwa dia diberi bantuan karena dia ODA gitu ya. Enggak, karena hampir sering kali kami petugas-petugas lapangan kami, apalagi dulu waktu masih ada konselor atau MK, walaupun juga itu kami sudah sering berkunjung ke rumahnya. Gitu, dengan keluarganya sudah cukup dekat. Itu yang kami coba. Jadi bukan yang orang-orang baru ya, anak-anak baru ya sementara ini gitu ya. Yang kemarin kami berikan itu bukan anak-anak baru. Yang kami fokuskan yang memang sudah menjadi dampingan yang sudah cukup lama gitu ya. Itu jawaban saya kepada Mas Yan gitu ya.
Terus yang kedua terkait dengan klasifikasi. Kalau dihitung berapa banyak yang sudah terlibat di sahawut, ya secara angka saya nggak begitu tahu ya pasti, tapi sudah cukup banyak waktu mulai dari sisi pelatihan, terlibat, terus keluar masuk, itu cukup banyak. Ada sekitar mungkin hampir 75-an ya keluar masuk gitu ya. Karena salah satu juga mereka itu kan pingin nyoba, ternyata itu nggak ada juga ketidakcocokan di kelompok gitu ya, itu yang membuat mereka nggak mau bergabung atau gabung setelah itu keluar gitu ya, karena mereka masih belum bisa melepaskan persoalan waktu menjadi pecandu gitu ya. Di kelompok pecandu itu kan kadang geng-gengan ya, geng-gengan wilayah, geng-gengan kelompok gitu ya, dan itu masih melekat juga, dan itu kadang-kadang juga satu sisi menyulitkan kami juga ketika ada orang mau berkarya, kamu harus ikut tempat di workshop itu kan di Sukun, kamu harus ke Sukun. Nah mereka kadang nggak mau. Tapi yang mengajukan mereka untuk dibiayai sendiri sama kelompoknya banyak yang mengajukan ke saya. Tapi saya tetap harus tersentral. Kalau secara pendanaan saya juga nggak kuat kalau untuk membagi kelompok-kelompok sementara gitu. Itu ya yang selama ini. Terus yang pernah terlibat dan secara aktif itu ada 20 orang gitu ya. Terus yang sudah kembali ke masyarakat dan diterima itu, kalau masyarakatnya itu mungkin kalau secara angka mungkin ada sekitar 6 atau 7 orang ya, dan sampai itu akhirnya mereka menikah gitu ya. Terus akhirnya sudah eksis dan mempunyai karya sendiri, dan mereka mempunyai merek usaha sendiri, tapi bukan kacamata, tapi mereka masih di dunia kayu. Ada 2 kelompok. Satu kelompok itu ada sekitar 5 orang, itu di kabupaten. Terus satunya itu di kota, itu dengan brand Rojo Keling, itu sudah, dan dia sekarang yang sudah mulai berkibar ya di Kota Malang. Maksudnya berkibar dalam kita di dalam gerakan perkayuan dan dunia industri kreatif. Dia sudah banyak terlibat dengan komunitas-komunitas juga, itu ada sekitar 5 orang. 4 atau 5 orang. Dan dia akhirnya juga banyak mendapatkan customer gitu ya. Dia kan mengerjakan home decor ya, mengerjakan home decor dan spesialisasi untuk kafe, masang kafe dan itu dia banyak sekali dapat orderan. Dan sudah, menurut saya sih sebenarnya dia sudah mandiri gitu, tapi sampai sekarang masih terlibat di sahawut. Itu kan berarti bagus kan, Theo, kalau 20 sampai 7 yang berhasil. Dari sini kan jelas sekali bahwa problem pengguna dalam sejarahnya tidak hanya pada HAM Redaction, tapi ada persoalan kapital ekonomi dan sosial itu. Ya, kalau itu juga dicontoh sama teman-teman, saya pikir menarik itu. Jadi, tapi kalau secara ekonominya mereka memang ekonomi mereka dari keluarganya itu sudah keluarga miskin. Ya itu yang harus dijadikan kajian terus-menerus, sehingga jalan keluarnya itu banyak sekali gitu loh, nggak satu titik itu. Saya pikir ini menarik, perlu didiskusikan lebih lanjut. Gitu. Oke. Ya, terima kasih. Tadi sudah ada respon dan ada respon kembali dari Mas Mokhtar ya. Mungkin bagaimana membuat itu lebih punya dampak yang lebih besar lagi, atau hal-hal yang bisa dilakukan untuk memperkuatnya nanti. Kalau ada tambahan kalau dari pertanyaan Mas Gambit gitu ya, alur gitu ya, dari dana social enterprise untuk program harm reduction. Terus terang aja kami belum bisa mengcover program harm reduction secara utuh ya, penuh. Itu belum, fokus kami lebih kepada industrinya dulu. Gitu ya, industrinya. Yang kami lakukan tadi lebih kepada pelibatan masyarakat atau komunitas, terus impact-nya gitu ya. Tapi dalam sisi untuk pendanaan gitu ya, di operasional di program harm reduction umpamanya untuk kegiatan FGD, kegiatan mendukung kayak contoh tim PO atau itu belum. Kami untuk ya hanya lebih pada mensupport yang ada di sahawut dulu.
karena nilai dari pendapatannya juga kami masih naik turun ya, belum stabil ya. Terus kena pandemi lagi kemarin gitu ya. Baru berjalan berapa tahun sih kami itu, terus kena pandemi ya, akhirnya kami jadi masih belum Pak D. Kalau mensupport program harm reduction-nya masih belum penuh ya, gitu ya, gitu. Oke, terima kasih untuk 3 pertanyaan yang pertama tadi atau tanggapan dari teman-teman tadi. Ini ada yang sudah tunjuk tangan, Mas Darmawi Darman, silakan. Ya, terima kasih Mas Ferry. Selamat sore, Mas Theo. Ya, selamat sore Mas Darman. Ini ada 2 hal yang ingin saya diskusikan dengan Mas Theo. Yang pertama adalah saya tadi mendengar bahwa sadar hati juga itu salah satu pemegang program IPWL ya, Mas? Iya. Kemensos? Iya. Oke, berarti sama. Okay. Kami juga IPWL Kemensos. Ya, yang ingin saya tanyakan ini, Mas. Bagaimana Mas Theo memanajemen antara program harm reduction dengan program IPWL? Karena kita sama-sama tahu kalau di IPWL itu kan abstinen, tidak boleh ada make lagi. Sedangkan di HR kan teman-teman masih boleh make, bahkan ya setidaknya pakai inilah substitusinya. Kalau di IPWL kan nggak boleh. Nah, ini bagaimana cara Mas Theo memanajemen atau memisahkan program IPWL-nya Kemensos dan harm reduction itu. Kemudian yang kedua, bulan Februari kemarin itu kan ada surat edaran dari Direktorat saya Mas ya, kalau nggak salah, tentang kewirausahaan sosial juga namanya, yang dari Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Perorangan. Oh belum, saya nggak tahu itu. Oh ada tuh Mas, suratnya ada kok. Ya, saya sempat tanya kepada salah satu pegawai di Kemensos bahwa ini programnya seperti apa. Katanya programnya adalah kewirausahaan sosial. Nah, kebetulan hari ini judulnya juga adalah social entrepreneurship. Saya tertarik sekali nih. Nah, yang jadi persoalan, dana yang diberikan oleh Kemensos ini sangat-sangat minim. Kisarannya itu 2 juta sampai 2.500.000 untuk setiap klien NAPSA yang sudah menjalani masa rehabilitasi. Nah, ini strateginya Mas, kira-kira ya Mas ya, strateginya Mas Theo untuk penggunaan anggaran ini kira-kira seperti apa? Biar kita juga bisa implementasi di tempat kita, Mas. Gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Sorry, Mas Theo, saya langsung saja bacakan ini. Ada pertanyaan juga dari Mas Yoga Dika Setiawan ya. Izin bertanya, Pak. Saya Yoga dari Sumsel yang saat ini bekerja di IPWL, penerima IPWL. Mohon arahan, tips, prosedur yang bisa kami lakukan untuk memperoleh dana CSR dari perusahaan, yang mana dana tersebut tujuannya bisa kami gunakan untuk kegiatan vokasional pada IPWL. Jadi itu pertanyaannya Mas Theo. Silakan. Jadi 2 pertanyaan dari Mas Darmawi dan Mas Yoga. Silakan. Oke, kalau bicara konteks HR dan IPWL ya, kalau kita sama-sama sebagai pelaksana HR dan IPWL, yang jelas memang kalau kami respon itu kan kalau di HR kan orang yang masih pakai ya, gitu. Orang yang masih pakai, terus kedua ya konteks kalau mereka masih pakai dan berikan layanan jarum suntik, tetap kami berikan gitu ya. Tetapi nah dalam waktu yang sekarang ini kami sudah melakukan pendekatan kesehatan mental, Mas. Jadi ke komunitas itu kami sekarang sudah melakukan proses asesmen kesehatan mental di kelompok pengguna NAPSA. Ya, salah satunya adalah yang selama ini sudah kita dampingi di dalam program harm reduction. Tapi kan sekarang sadar hati ini sudah menjangkau pengguna sabu juga, gitu ya. Karena selama ini pengguna sabu tidak menjadi perhatian dan padahal secara perilaku juga mereka berisiko dan ada kemungkinan juga akan terjadi ledakan kasus HIV atau ledakan pengguna nafsa di kelompok pengguna nafsa suntik di kelompok pengguna nafsa sabu. Nah, kami lakukan adalah pendekatan kesehatan mental, itu salah satu
di dalam hal proses itu. Terus yang kedua, mereka kalau mereka memang sudah masih tetap pakai ya menjadi dampingan di harm reduction, kami juga melakukan penawaran untuk rawat inapnya, Mas. Jadi rawat jalan dan rawat inap juga tetap kami berikan untuk bicara dalam konteks IPWL-nya ya. Tetapi dalam proses pelaksanaannya, umpamanya saat mereka itu rawat inap, itu mereka ya harus berhenti dari penggunaan napsanya, gitu ya. Itu yang kami lakukan. Lebih banyak mereka itu saat untuk mendapatkan layanan rawat jalan, gitu ya. Nah, karena mereka juga punya hak ya untuk mendapatkan program IPWL ini, gitu ya. Walaupun dalam ketentuannya Kemensos atau Menteri Sosial itu kan tidak boleh menjangkau pada pengguna napsa suntik, gitu ya. Tapi itu kan tetap kami lakukan. Salah satunya adalah memberikan rawat jalan, asesmen kesehatan mental. Tapi asesmen kesehatan mental ini juga di bagian di program harm reduction-nya. Terus yang kedua adalah terkait dengan konseling di komunitas ya. Konseling di komunitas, teman-teman konselor itu juga selalu memberikan konseling kelompok. Mulai dari semuanya saat kegiatan FGD gitu ya. Mereka memperkenalkan program IPWL, terus setelah itu ditawarkanlah ada kegiatan konseling kelompok gitu. Itu yang kami lakukan ya, memadukan antara harm reduction dengan IPWL ya. Dan juga yang melakukan promosi di lapangan itu adalah pejangkau yang di program harm reduction yang membantu konselor. Jadi kami kombinasikan gitu ya. Yang melakukan rujukan, promosi, kadang itu dari teman-teman petugas lapangan yang ada di harm reduction. Jadi saling melengkapi, Mas. Jadi kami tidak memisahkan secara saklek gitu ya. Nah, terus kedua, konselor yang ada di PWL, kalau di konteks social enterprise, mereka juga melakukan konseling kepada para pengrajin, karena mereka itu latar belakangnya pengguna napsa, gitu ya. Terus sudah berhenti, tapi mereka tetap mendapatkan pelayanan konseling dari konselor yang ada di IPWL gitu ya. Dan salah satunya juga yang kami lakukan ketika mereka itu mau gabung di dalam program Sahawud, ya salah satu bukan persyaratan mutlak ya, harus mau mengikuti program konseling, harus mau melakukan ikut program, baik itu konseling individu ataupun konseling kelompok dan termasuk kegiatan penyuluhan penguatan. Jadi mereka juga mendapatkan kayak ada sesi materi pararegal ya, mereka kita libatkan, materi tentang masalah adiksi kami libatkan, penyuluhan gitu ya. Nah, terkait dengan masalah kesehatan mental, kami kerjasama dengan psikolog yang ada di Malang ya, dari teman-teman Universitas Brawijaya. Kami sudah beberapa hari yang lalu ini teman-teman sudah bangun komunikasi dengan psikolog yang ada di Unibro, dan kebanyakan psikolog itu juga sudah membuka praktek, tapi mereka bersedia memberikan pelayanan gratis kepada teman-teman komunitas melalui Sadar Hati. Itu yang kami lakukan, gitu ya, untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Wawan ya. Tapi kalau bicara dalam pendanaan aftercare, kalau menurut saya yang saya tahu itu aftercare ya, yang 2 juta untuk klien. Terus terang aja Mas, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Kemarin sempat saya sampaikan kepada tim konselor, buat mereka membuat QB, istilahnya biasanya istilah ada QB ya kan, gitu ya, dana dari komunitas itu jadikan satu, terus mereka membuat usaha, dan kita, apalagi kalau kita sudah pengalaman di bisnis ya, dan kita juga jadi mentor di beberapa tempat, mentor bisnis di beberapa tempat, kami pinginnya memberikan pendampingan dan pembinaan untuk bagaimana mereka membuat bisnis, tapi ternyata kan itu dana turun ke klien langsung kan Mas? Iya benar, iya Mas. Nah, dana turun ke klien langsung itu agak sulit. Kita kalau mau mengajak mereka untuk membuat kegiatan QB atau kegiatan bersama, akhirnya yang terjadi itu kegiatan individu, apalagi dengan 2 juta. Tapi kalau memang mereka itu mau jadikan, kemarin juga saya kira-kira dari semua itu yang punya niatan untuk membuat usaha siapa?
ya kalau secara formal ya mereka punya rencana usaha Mas, tapi nggak tahu nanti setelah dapat duit gitu apakah dihabiskan apa enggak ya gitu. Nah kalau itu sih saya rasa kembali lagi semestinya kalau bicara Kemensos mendesainnya itu sebagai social enterprise ya harusnya kelompok bukan individu, dan dananya kalau individu ya harus jangan 2 juta lah gitu. Itu kan akhirnya orang jualan cireng atau jualan apa gitu. Apalagi nggak ada pembinaan gitu ya gitu. Nah terus terkait dengan apa bagaimana menggalang dana CSR gitu ya. Memang kalau dari IPWL kalau menurut saya Mas kalau dana CSR-nya sifatnya untuk memperkuat bisnis atau hasil kreativitasnya teman-teman organisasi IPWL atau komunitas harus punya karya dulu, Mas. Harus membuat produk yang memang bisa membuat perusahaan-perusahaan itu tertarik. Gitu. Produk itu harus punya nilai jual juga. Kan seperti orang itu kan mau invest itu kan juga akan mempertimbangkan produk ini punya pasar apa tidak. Nilai jualnya seberapa. Terus kalau dia investor ingin dapat pembagian hasil gitu ya, berapa lama ini dana akan dikembalikan. Tapi kalau sifatnya itu hanya hibah, sementara ini kami dapatnya hibah gitu ya. Mereka nggak ada hitung-hitungan itu, tetapi bagaimana produk itu bisa membantu promosi karena mereka pasti punya tujuan. Tujuannya adalah untuk promosi perusahaannya juga. Nah, jadi harus pinter tadi, nggak hanya mempunyai ide, tapi ide bisnisnya itu apa, memilih produknya apa. Itu harus dipertimbangkan juga, gitu Mas. Jadi tidak, ya saya tadi seperti saya sampaikan pengalaman kalau di isu HM Reduction, ya, hanya menggarap isu HM Reduction, isu HIV/AIDS, ngirim proposal ke BUMN atau ke perusahaan biasa, nggak dianggap. Gitu. Jadi itu yang ya sebenarnya cukup banyak ya. Terus terang aja saudara itu kami dapat Duafa. Ya kan memang mereka melihat impact dan menilai produk. Oh iya, gitu ya. Terus dari tadi DBS Bank gitu ya. Terus dari kalau BRI dan yang lainnya itu lebih pada menggandeng, tapi mereka nawarin, kamu butuh duit nggak? Tapi duitnya ujung-ujungnya kan pinjem. Mas Theo, itu bantuan-bantuan dari Dompet Duafa, DBS atau yang lain itu mereka untuk apa itu bantuan itu? Apakah ada keperluan spesifik atau bebas akan digunakan oleh saudara hati atau bagaimana itu? Jadi kayak contoh DBS itu mendukung hanya untuk marketing, nilainya 800 juta, ya. Terus yang kedua DBS Bank. Mereka kan ini fokusnya kemana ini? Program untuk siapa? Kita tahu Dompet Duafa itu marginal. Mereka konsennya kan di kelompok isu marginal, ya. Jadi kami mendapatkan bantuan itu pertama untuk operasional, untuk staf, ya. Kami mengajukan untuk pembelian bahan-bahan, peralatan. Terus kedua kami membeli bahan untuk produksi. Terus kedua ya. Jadi kami lihat kebutuhan, kami butuh staf. Kami ngajukan juga untuk staf. Pelatihan kami ajukan juga. Pelatihan apa? Pelatihan tentang cara membuat kacamata kayu. Jadi mereka mengukur impact-nya juga ke sana. Gitu. Nah, terus juga kayak Pegadaian, ya. Mereka mengukurnya apa? Oh ya, ini ada promosi juga nanti. Karena kami tawarkan juga itu tadi, kami menjadi agen, dan kedua orang beli kacamata dapat gimmick emas. Lah emas nabung di Pegadaian itu kan 0, berapa gitu ya. 0,1 atau 0, berapa. Tapi kan orang melihatnya, oh dapat emas. Tapi ini mereka padahal akan dapat tabungan emas. Kami yang akan menguruskan. Setelah itu mereka ya berhubungan terus untuk bagaimana untuk meningkatkan nilai emasnya, ya dia harus nabung terus. Itu sudah di luar kami gitu ya. Itu
Itu yang. Nah, terus juga dengan apa ini BUMN pengolahan aset negara gitu ya. Kami dapatkan itu juga. Ini yang rencana mereka datang minggu depan. Itu direktur utamanya juga datang. Gitu. Terus kami juga punya kerjasama dengan perusahaan berdikari. Itu perusahaan BUMN dalam bidang kayu. Gitu ya. Jadi sekiranya yang mana, umpamanya kami punya ada pesanan kapasitasnya kecil, kayak kemarin kami itu ya sebenarnya bukan melalui sahut ya, melalui saya akhirnya kan. Itu sampai kami dapat pesanan telenan. Pesanan telenan itu per bulan itu 1 kontainer. Gitu ya. Tetapi karena memang ada proses yang akhirnya nggak deal ya. Saya menggandeng siapa? Saya menggandeng perusahaan BUMN yang memang bergerak di bidang kayu. Dan mereka bersedia, oke. Dan kami juga sekarang kalau mau butuh limbah kayu, ya ke mereka sekarang. Karena mereka sudah nawarkan, kalau kamu butuh limbah kayu, kayu jati, ada. Kami banyak. Kalau kamu mau beli, kita kasih harganya sangat murah. Karena mereka melihatnya ada nilai sosialnya. Gitu. Jadi gitu Mas, jadi kita harus membangun dulu gitu ya. Mungkin juga kalau IPWL gitu ya, terus ngajukan ya mungkin saya rasa nggak dapat. Ya kemarin juga saya mau dapat membangun rehab baru. Saya kerjasama sama pelaku bisnis dari Jepang, tapi karena akhirnya berantem batal karena berada prinsip, masa terlalu banyak janji, akhirnya kami berantem batal. Tapi kami disediakan villa sangat besar sekali, ada kolam renang. Itu dari pelaku bisnis orang Jepang. Gitu. Kalau kemarin nggak berantem ya saya sudah punya tempat rehab yang ada kolam renang. Ya itu semuanya diawali dari sahut lah ya sebenarnya. Sahut ini sebenarnya terus terang aja. Saudara Hati dulu itu sempat tenggelam. Mas Gabit aja saya pernah bilang. Ini saya juga gregetan juga ngelihat lama-lama Sadar Hati ya. Karena saya kan bukan pelaksana di Sadar Hati ya. Gitu. Kok makin surut, makin surut. Sebenarnya sekarang Sadar Hati ya terangkat dengan sahut. Gitu. Oke. Oke, teman-teman sebenarnya kelihatannya masih menarik ya untuk melanjutkan diskusi, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Jadi untuk bahan presentasi mungkin akan di-share di sini atau nanti dikirimkan. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya kira Mas Theo juga tidak akan keberatan. Nanti di dalam presentasinya ada kontak ya yang bisa dihubungi melalui telepon ataupun melalui email untuk berdiskusi lebih jauh lagi gitu ya, mungkin untuk mendapatkan ide atau tips-tips yang lebih praktis. Nah, karena waktunya sudah selesai, saya persilakan untuk Mas Theo mungkin memberikan kata-kata penutup atau mungkin tips atau pesan buat teman-teman, silakan Mas Theo. Ya, kalau bicara, karena ini Mas sebenarnya kan diskusi kultural lebih banyak membahas tentang, walaupun topik-topik nanti kan akan lebih bermuatan harm reduction ya, karena para pembicara termasuk moderatornya itu para praktisi di harm reduction gitu ya. Ya menurut saya memang kita harus membuat sesuatu hal yang inovasi ya, inovatif dan sesuatu hal yang baru gitu ya, supaya kita nggak terjebak pada konteks isu dan persoalan yang sebenarnya juga cukup lelah gitu ya, karena semakin lama kita berjalan di isu ini bukannya semakin berkurang persoalannya, semakin besar persoalan yang akan kita hadapi ya, gitu ya. Apalagi respon sama pemerintah juga sampai sekarang juga berkurang ya. Sebenarnya tadi catatan dari Mas Mokhtar tadi ya cukup menarik gitu ya. Gimana teman-teman di pelaku harm reduction itu mulai, atau yang di penggunaan narkoba itu mulai mencoba untuk membangun sebuah tatanan baru ya, kalau bisa bicara. Ada ya, karena kita juga bicara keberlangsungan program berbagai golongan organisasi,
ya harus mulai mikirkan cari uang sendiri, gitu ya. Walaupun itu butuh waktu yang lama. Seperti pertanyaannya Mas Kampi tadi, ya memang kami belum, kalau bicara untuk mensupport harm reduction, belum, karena kami masih fokus di bagaimana industri ini bisa berjalan dengan baik dulu, baru nanti kalau secara bisa dapat pendapatan yang besar, baru kami akan masukkan untuk di sisi program, gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga harus dipikirkan, gitu ya, supaya kita tidak bergantung pada donor. Donor sekarang itu kejam-kejam, walaupun rambutnya hitam, gitu ya. Melebihi yang rambutnya pirang soalnya. Jadi itu yang menurut saya harus dipikirkan, gitu. Jadi ya kita harus berdiri sendiri lah, mandiri. Walaupun memang ya salah satu komentar juga di grup apa itu yang kapan itu saya juga di Lokat Jaya apa. Ketika mereka itu lebih bicara tentang konsep CSR, saya sampaikan tentang social enterprise. Nggak semua LSM itu bisa berpikir bisnis. Ya memang. Tapi itu kan sudah dipelajarin, gitu loh. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Mas Theo untuk presentasi, sharing dan diskusinya. Saya yakin bahwa ini sedikit banyak akan membuka gitu ya wawasan kita dan pentingnya untuk melihat sisi lain gitu dari harm reduction. Jadi dari proses ini Mas Theo tadi menjelaskan bahwa beliau mendapatkan inspirasi untuk mencoba terjun di dalam kewirausahaan sosial dan melalui kegiatan-kegiatan juga membuka kesempatan untuk melakukan sosialisasi pendidikan ke stakeholder yang lain gitu yang selama ini dirasa masih kurang kita lakukan. Dan memang memulai kewirausahaan sosial ini tidak mudah atau tidak setiap orang bisa, tapi memungkinkan untuk dipelajari dan akan membuka kesempatan-kesempatan yang lain atau untuk kerjasama, untuk mencari peluang dukungan-dukungan dari masyarakat daripada hanya masuk dengan mencoba dengan menawarkan kegiatan harm reduction yang berupa pencegahan di HIV/AIDS dan yang seperti kebanyakan selama ini dilakukan. Saya kira untuk sore ini sekian dulu percakapan kita, diskusi kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita masing-masing dan memberikan inspirasi baru seperti yang disebutkan oleh Mas Theo, bisa membuat kita berinovasi ke depan. Itu Mbak Lenggo sudah membagikan presentasi Mas Theo tadi, jadi bisa dipakai dan di sana ada kontak. Dan yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir. Terima kasih teman-teman. Saya tutup dulu acara ini dengan menyerahkan ke Mbak Lydia kembali. Silakan Mbak Lydia. Terima kasih Mas Ferry, terima kasih juga Mas Theo untuk sharingnya dan juga pemahaman terkait dengan social entrepreneurship yang tentunya pasti akan berguna juga buat banyak teman-teman yang hadir di sini. Saya juga mau mengingatkan ini adalah bagian dari diskusi kultural yang serial, jadi ini adalah sesi kedua dari serial diskusi kultural. Jadi di 2 minggu ke depan akan ada Bapak Suharni yang akan membahas terkait dengan seks dan harm reduction. Jadi boleh save the date, simpan tanggal 23 Maret pukul 3 sore juga. Kita akan kembali untuk bisa berdiskusi bersama terkait dengan topiknya seks dan harm reduction. Untuk Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin sebelum kita mengakhiri, boleh foto bersama dulu, yang berkenan boleh membuka videonya.